Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felani Kadir dari kelas PAI 3C dengan NIM 241012035. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul saya yang berjudul Al-Quran dan Hadis. Di sini sudah terpapar nama penyusun, institusi, tahun penyusun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Nah, nama penyusun saya sendiri yaitu Felani Kadir. Institusi itu MTS atau SMP, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah MTS, kelas 8 fase D. Dan alokasinya waktu 2 kali 40 menit. Nah, di sini pertama ada kompetensi awal yang dimana peserta didik telah mampu membaca ayat-ayat pendek Al-Quran dengan tartil dan mengenali beberapa hukum bacaan dasar seperti mat dan gunnah, namun masih memerlukan penguatan pada penerapan hukum tajwid khususnya nun sukun, tanwin, dan mim sukun. Nah, yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, profil pelajar Pancasila ini ingin dicapai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, profil pelajar ini menjadi pelajar yang cinta Al-Quran, berakhlak santun, dan mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Usab Al-Quran, buku pendidikan, agama Islam atau Al-Quran dan Hadis, target peserta didik, kelas 8 mampu bekerja dengan berkelompok, memiliki dasar membaca Al-Quran, dan membutuhkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemandirian dan keaktifan. Nah, modul pembelajarannya yaitu PJBL, Project Basic Learning. Selanjutnya ada kompetensi inti. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tajwid dan tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun, tanwin atau izhar, ikhfa, dan idgham dan iqlab. Nah, mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun seperti ikhfa safawi, idgham mimi, izhar safawi, dan menganalisis contoh ayat Al-Quran yang mengandung hukum tajwid tersebut. Nah, selanjutnya ada mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri dan santun. Yang kedua itu ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, menjelaskan pengertian tajwid dan tujuan mempelajari ilmu tajwid, menyebutkan hukum bacaan nun sukun, tanwin, dan mim sukun, memberikan contoh hukum bacaan dari ayat Al-Quran, dan membaca ayat dengan hukum tajwid yang benar, menunjukkan sikap cinta dan hormat terhadap Al-Quran. Nah, yang ketiga ada pemahaman bermakna. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah bentuk penghormatan terhadap kalam Allah. Dengan memahami hukum bacaan, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan benar sehingga maknanya tidak berupa dan menjadi bagian dari akhlak beribadah. Nah, di sini juga ada pertanyaan pemantiknya, yaitu mengapa Al-Quran harus dibaca dengan tajwid yang benar? Apa yang akan terjadi jika hukum bacaannya diabaikan? Yang ketiga ada bagaimana cara mengenali hukum bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Keempat, kegiatan pembelajaran atau mencerminkan penerapan pendekatan PJBL. Nah, selanjutnya ada kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Guru memberikan asesmen awal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi terhadap peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran serta proyek yang akan dibuat, atau pembuatan poster tajwid. Nah, kegiatan inti yang ada di modul ini yaitu guru menyampaikan pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan hukum tajwid dan dengan jelas kepada orang lain melalui sebuah poster edukatif. Nah, guru membagi kelompok 3 sampai 4 peserta didik. Peserta didik menentukan tema poster, melihat contoh ayat dan cara baca yang benar sesuai tajwid. Membuat proyek berupa poster yang berisi pengertian hukum, huruf-hurufnya, contoh ayat, dan cara baca. Kelompok mempresentasikan hasil proyek. Kelompok lain memberikan tanggapan dan guru memberikan umpan balik. Nah,
Di kegiatan penutup ini, guru memberikan kesimpulan berupa penguatan nilai-nilai membaca Al-Quran dengan tajwid adalah bentuk ibadah dan cinta terhadap kalam Allah. Guru memberikan asesmen akhir dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Pengetahuannya, tes tertulis mengenai hukum bacaan tajwid, dan keterangannya praktik membaca ayat dengan hukum tajwid yang benar. Nah, sedangkan sikap, penilaian terhadap kesungguhan, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya ada pengayaan dan remedial, yang dimana pengayaan ini peserta didik mencari contoh dari hukum bacaan tajwid seperti nun sukun, tanwin, dan mim sukun, kemudian menjelaskan hukumnya pada ayat pilihan mereka. Nah, sedangkan remedial itu seperti apa sih? Nah, remedial itu peserta didik yang belum tuntas diberi bimbingan dan latihan membaca ayat Al-Quran dengan fokus pada hukum bacaan yang belum dikuasai. Nah, ini ada sumber belajarnya dari Al-Quran, buku paket PI Budi Pekerti kelas 8, sumber materi tajwid penguatan. Dan itu ada link videonya serta mim sukun. Nah, selanjutnya ada lampiran. Lampirannya itu ada materi, media pembelajaran, lembar kerja kelompok, rubrik dan penilaian kerja kelompok, lembar teks tertulis, dan lembar pengamatan sikap. Nah, selanjutnya ada materi ajar. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai pedoman hidup umat Islam. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar melafalkan huruf-hurufnya, tetapi harus dilakukan dengan tartil, yaitu membaca dengan perlahan, jelas, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ilmu tajwid menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar bacaan Al-Quran benar dan maknanya tidak berubah. Nah, pada materi ini, peserta didik akan mempelajari kembali hukum bacaan dasar seperti mat dan guna, serta mendapatkan penguatan pada penerapan hukum tajwid, nun sukun, tanwin, dan mim sukun yang sering dijumpai dalam ayat-ayat pendek Al-Quran. Seperti mungkin ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan itu ya surah-surah pendek yang termasuk pada Al-Quran. Nah, selanjutnya ada pengertian tartil dan tajwid. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, tenang, jelas pengucapan hurufnya, serta memperhatikan panjang pendeknya dan hukum bacaannya. Yang kedua ada tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan maraj dan sifat huruf. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran tajwid adalah agar bacaan Al-Quran menjadi benar, indah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ada hukum bacaan dasar. Yang pertama ada mat. Mat adalah memanjangkan bacaan huruf tertentu. Mat ada 3, yaitu alif, waw, ya. Contohnya seperti dibaca qola, yaqula. Mat yang paling dasar adalah mat tabi'i, yaitu bacaan yang dipanjangkan 2 harokat. Nah, di sini ada guna. Guna adalah dengung yang keluar dari hidung ketika membaca huruf nun dan mim yang bertasyid. Contohnya seperti guna dibaca dengan dengung selama 2 rakaat. Selanjutnya ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, sedangkan tanwin adalah tanda baca berupa 2 harokat. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin terdiri dari 4 macam, yaitu izhar, ikhfa, ikhom, dan iqlab. Nah, selanjutnya ada hukum bacaan mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim yang tidak berharokat. Hukum bacaan mim sukun ada 3, yaitu ikhfa, ikhom, dan izhar. Nah, selanjutnya ada penerapan tajwid dalam ayat-ayat pendek. Dalam ayat-ayat pendek Al-Quran, hukum bacaan mat, guna, nun sukun, tanwin, dan mim sukun sering muncul. Oleh karena itu, peserta didik perlu membaca dengan perlahan dan tartil, mengenali setiap hukum bacaan dalam ayat, membiasakan membaca Al-Quran sesuai tajwid, dan dengan latihan yang rutin, peserta didik akan mampu membaca Al-Quran dengan lebih benar, indah, dan penuh penghayatan. Nah, membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid merupakan bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pemahaman dan penerapan hukum tajwid, peserta didik diharapkan semakin mencintai Al-Quran dan menjadikan sebagai pedoman hidup.
Nah, selanjutnya di sini ada LKPD untuk peserta didik, yang dimana ada mata pelajaran, jenjang MTS, fase D, kelas 8, alokasi 2 kali 24 jam. Nah, model pembelajarannya seperti PJBL, yaitu Project Basic Learning. Nah, yang pertama ada identifikasi peserta didik, nama kelompok, anggota kelompok, kelas, tanggal, dan tujuan kegiatan. Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pembelajaran ilmu tajwid, mengidentifikasi hukum bacaan sukun, tanwin, dan mim sukun, menentukan contoh hukum tajwid dalam ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran dengan menerapkan hukum tajwid yang benar, menyusun poster edukatif tentang hukum tajwid secara kolaboratif. Itu ada petunjuk kerja, ada pertanyaan pemantik buat peserta didik dalam LKPD, ada kegiatan 1 pemahaman konsep tajwid dan berisi tabel. Ada kegiatan 2 identifikasi hukum bacaan dan ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan beserta tabel hukum bacaan huruf-huruf. Contoh ada izar, ikfa, ikram, dan iklab. Nah, ada juga hukum bacaan mim sukun serta tabelnya. Nah, kegiatan 3 ada analisis ayat Al-Quran. Contoh, carilah minimal 2 ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan tersebut. Nah, di sini juga ada kegiatan 4, proyek PJBL, poster tajwid, judul proyek, langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tentukan tema poster atau nun sukun dan tanwin atau mim sukun. Nah, kedua ada rancang poster berisi pengertian hukum bacaan, hukum-hukum yang termasuk, contoh ayat Al-Quran, cara membaca yang benar, dan gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan menarik. Nah, ini catatannya ada desain desain poster dibuat di kertas atau manila atau media yang diserahkan guru. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran, yang dimana ada asesmen pengetahuan, itu berbentuk soal pilihan ganda, dan ada rubrik penilaian pengetahuan, skor, kriteria, ada 4 jawaban benar lengkap dan menggunakan istilah tajwid yang benar. Sedangkan skor yang 3 jawaban benar namun kurang lengkap. Skor 2 jawaban sebagian benar. 1 jawaban kurang tepat dan tidak sesuai, dan 0 itu tidak menjawab. Nah, selanjutnya ada asesmen keterampilan. Ada praktik membaca Al-Quran, peserta didik membaca potongan ayat Al-Quran yang mengandung nun sukun dan tanwin dan mim sukun. Kedua ada presentasi poster tajwid. Nah, yang ketiga ada asesmen sikap beserta tabelnya. Dan terakhir mungkin ada keterampilan, yang dimana SB itu sangat baik, B itu baik, C cukup, PB itu perlu bimbingan. Nah, adapun rekap nilai asesmen, aspek, bobot, pengetahuan 30%, keterampilan 40%, dan sikap 30%. Mungkin sekian penjelasan dari modul saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.